Baik, berjumpa lagi kita di pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Di mata kuliah PBO ini atau pemrograman berorientasi objek ya, kita akan sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin kita akan menunjukkan dulu beberapa dokumen tentang yang pertama ya adalah tentang rencana pembelajaran ya. Nah, di sini nanti Anda bisa melihat di LMS ya. Ini sudah saya sudah saya berikan di LMS. Tinggal Anda akses saja, tinggal download. Kalau mau baca ya disilahkan ya. Di sini ada apa-apa saja yang nanti kita akan pelajari ya di pembelajaran tentang pemrograman berorientasi objek ini ya. Jadi di sini nanti ada 12 materi ya. Dari 16 kali pertemuan ini ada 12 materi ya. Introduction to Object Oriented Concept ya dan lain-lain sebagainya ya. Terus ini pustakanya Anda wajib membaca dari buku Matt Westfeld ya yang berjudul The Object Oriented Proses yang di edisi kelima ya di tahun 2019 ya. Itu bukunya juga sudah saya berikan di LMS ya. Silakan Anda download, Anda baca ya. Jadi di sini di mata kuliah pemrograman objek oriented ini saya benar-benar untuk mata kuliah teorinya ini benar-benar mengajarkan tentang the fundamental of object oriented ya. Jadi saya di materi ini saya tidak akan mengajari Anda bagaimana membuat program dengan framework atau bahasa pemrograman tertentu ya di mata kuliah teori. Tapi kalau nanti di mata kuliah yang praktikumnya itu memang saya pemrograman berorientasi objeknya itu base-nya berdasarkan pakai menggunakan bahasa PHP ya. Meskipun sebenarnya eh, pemrograman orientasi objek itu yang terkenal adalah bahasa Java, cuma dengan perkembangan teknologi sekarang saya akan menggunakan bahasa PHP ya, yang intinya adalah pemrogramannya menggunakan web base ya. Nah ini yang harus kalian ini ya, buku-buku yang harus kalian baca ya. Yang kedua mungkin buku pendukungnya tentang bagaimana mempelajari PHP itu sendiri ya. Nah ini bukunya dari Steve Prettyman ya. Silakan Anda baca Learn PHP 7 Object Oriented Modular Programming Using HTML5 ya, CSS3, JavaScript, XML, JSON, and MySQL. Ini buku tahun 2016 ya. Nanti silakan dibaca buku-bukunya ya. Kemudian ini adalah uh, RPS kita ya. Anda baca sendiri saja. Kemudian ini ada kontrak pembelajaran ya. Kontrak pembelajarannya hampir sama ya. Mungkin semua dosen atau beberapa dosen di kita juga memberikan ini ya. Silakan Anda baca ya. Nah, ini kriteria penilaiannya A itu 80 sampai 100 ya. Kemudian B itu 71 sampai 79 dan lain sebagainya ya. Terus pembebotan persentase penilaian, kehadiran itu 10%, tugas dan kuis itu 20%, UAS UTS itu 30%, UASnya 40%. Topik pembahasannya ya ini sesuai dengan RPS ya. Rencana pembelajaran kita. Ini tata tertibnya ya silakan dibaca ya. Nah, kemudian bukunya seperti apa? Ya, ini bukunya ya. Bukunya di Object Oriented Root Process ya. Saya sudah menyediakan buku ini di dalam LMS kita ya. Silakan Anda baca. Pak, kenapa bahasa Inggris, Pak? Ya, kita sekali menyelam ya apa? Sekalian belajar, sekalian ya belajar bahasa Inggris lah sedikit ya.
Karena buku-buku teknologi informasi itu base-nya memang banyak dari buku-buku luar negeri ya. Buku-buku luar. Bukan berarti buku bahasa Indonesia tidak bagus. Bagus. Ya, silakan nanti menjadi referensi lainnya. Silakan Anda cari aja buku-buku tentang pemrograman object oriented ya di yang berbahasa Indonesia. Tapi kalau saya memang lebih nyamannya menggunakan yang dari luar ya. Ya silakan. Selain ini kita dapat bukunya bisa gratis ya dari online ya. Dari ini mereka menyediakan buku-buku PDF seperti ini. Ya kita nggak perlu beli ya. Tinggal bagaimana kita kuat aja untuk membaca ini ya. Oke, kemudian buku yang berikutnya adalah buku ini ya. Nah, bisa ini ya. Nanti sampulnya itu seperti ini. Nilaian PHP 7 seperti main ya. Bahkan Anda ini di sini mempelajari tentang PHP 7 sendiri untuk pemrograman object oriented ya. Baik, kita masuk ke materi pertama ya. Di mata kuliah pembelajaran pembelajaran kita tentang kita belajar tentang Introduction to Object Oriented Concept ya. Ini adalah pertemuan pertama sesuai dengan RPS ya. Coba kita masuk ke dalam ininya ya. Jadi kalau untuk pengantarnya gitu ya, di dalam dunia programming ya, di dalam dunia coding ya, itu banyak programmer yang tidak menyadari pengembangan perangkat lunak PBO ini atau object oriented ya sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an ya. Bahasa yang digunakan dulu ya, interpreter yang digunakannya adalah kayak Smalltalk atau C++ itu sudah banyak digunakan ya. Nah, munculnya metodologi OO ini boomingnya adalah ketika zaman internet muncul sebagai bisnis ya, atau munculnya sudah terlalu besar ya, internet sudah terlalu nge-booming, barulah muncul metodologi object oriented ya. Teknologi itu bisa berubah dengan cepat ya di industri perangkat lunak, sedangkan konsep berkembang. Nah, makanya itu ya di pertemuan kali ini saya akan hanya mengajarkan mengajarkan konsepnya seperti apa gitu loh, bukan mengajarkan bagaimana cara di teori ini ya, di mata kuliah teori ini saya tidak akan mengajarkan Anda apa itu bahasa PHP, apa itu bahasa C++, apa itu enggak. Di sini saya hanya mengajarkan bagaimana dasar ya konsep berpikir tentang object oriented ya, sehingga nanti ketika Anda dapat mata kuliah ini, pembelajaran ini, Anda mau pakai bahasa apapun, mau pakai framework apapun, nah konsep berpikir object oriented itu sudah Anda dapatkan ya. Seperti ini loh object oriented gitu loh. Nah, makanya di sini dikatakan teknologi berubah sangat cepat di industri perangkat lunak sedangkan konsep berkembang. Nah, makanya itu dia saya mengutamakan atau memprioritaskan konsep ya di mata kuliah ini gitu loh. Evaluasi ini dapat dengan mudah dilacak selama 25 tahun terakhir atau lebih saat kita mengikuti perkembangan berbagai teknologi industri dari browser primitif pertama di pertengahan tahun 1990-an hingga sekarang ini menjadi aplikasi seluler, ponsel, web ya yang mendominasi saat ini gitu loh. Nah, perkembangannya dulu mungkin masih belum ada pakai browser lama ya, menggunakan komputer. Nah, kalau sekarang kan sudah lebih pengembangannya lebih gila-gilaan ya, sudah bisa menggunakan handphone ya, melalui di handphone juga sudah kita sudah punya web browser ya, sudah bisa diakses dari mana-mana gitu ya. Nah, itulah dengan berkembangnya waktu, maka ya konsep
object oriented itu harus ikut pula berkembang. Nah, makanya perkembangannya itu memunculkanlah ide-ide seperti ini ya. Dari ponsel, dari seluler ya, dari website itu sudah bisa dibikinkan aplikasi yang berorientasi objek ya. Oke, baik, selanjutnya poin utama dari chapter ini adalah seperti yang saya bilang tadi, membuat Anda berpikir bagaimana konsep digunakan untuk merancang sistem berorientasi objek ya. Nah, makanya di sini saya tidak akan mengajarkan, saya bilang tadi, bahasa-bahasa pemrograman tertentu untuk mata kuliah teori ini, khusus untuk mata kuliah teori. Tapi kalau di mata kuliah praktikum, saya akan ajarkan Anda nanti ke pemrograman object oriented yang web based ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP ya atau PHP ya. Nah, secara teoritis bahasa orientasi objek didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi inti dari object oriented itu adalah, yang pertama adalah yang ini ya, yang klasiknya ya. Ada yang namanya enkapsulisasi, pewarisan, polimorfisme. Nah, ini disebut dengan teori object oriented yang klasik ya. Kalau yang sekarang ya, ada penambahan lagi yang disebut dengan komposisi. Nah, 4 hal inilah yang nantinya menjadi pembelajaran kita di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini. Object and Legacy System ya. Saat object oriented beralih menjadi mainstream ya, jadi sekarang kan sudah nge-booming ya. Nah, salah satu masalah yang dihadapi pengembang adalah integrasi teknologi object oriented baru dengan sistem yang ada. Loh. Nah, bagaimana cara memasukkan teknologi object oriented ke dalam sistem yang ada? Nah, itulah yang menjadi permasalahan. Sementara dengan yang ada sistem yang ada itu dulu pemrogramannya menggunakan sistem procedural ya, procedural atau pemrograman yang bukan object oriented. Nah, terus dirubah menjadi teknologi yang object oriented. Nah, itulah menjadi tantangan yang besar dihadapi oleh pengembang-pengembang saat ini. Ya. Terus kode pemrograman berorientasi objek itu tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemrograman terstruktur. Nah, maksud saya kemarin yang di poin pertama tadi adalah kode-kode yang ada di object oriented ini nih tidak bisa bukan dimaksudkan untuk menggantikan kode terstruktur. Hanya konsepnya saja dirubah ya. Kalau kode struktur itu agak panjang ya. Nah, dengan adanya object oriented, maka kode itu mungkin akan dipersingkat gitu loh. Nah, makanya di sini di pemrograman object oriented itu nanti ada disebut dengan pembungkus objek, yaitu adalah kode berorientasi objek yang menyertakan kode lain di dalamnya. Misalnya Anda dapat mengambil kode terstruktur seperti loop dan kondisi ya. Looping itu kayak while atau for ya. Terus kondisi itu kayak if else, if then else ya. Kemudian dan membungkusnya ke dalam objek agar terlihat seperti objek. Nah, kemudian munculnya internet itu memberikan dorongan besar untuk beralih ke teknologi berorientasi objek. Seperti di awal tadi saya sebutkan, internet nge-booming. Nah, inilah yang menjadi dorongan besar untuk beralih menjadi teknologi object oriented ya. Kita lanjut lagi ya. Ada pemrograman prosedural, ada pemrograman object oriented. Nah, ini bedanya seperti apa gitu ya. Bedanya sebenarnya gini, di dalam pemrograman desain, di dalam desain pemrograman object oriented itu semuanya itu berdasarkan objek. Nah, di mana objek itu di dalamnya terkandung namanya atribut dan perilaku. Sedangkan di dalam desain pemrograman prosedural atau terstruktur ya, atribut dan perilaku biasa dipisahkan. Ya. Nah, ini nih. Contoh di bawah di gambar ini.
Nah, kalau yang di pemrograman prosedural ya, si atribut dan perilaku itu dipisahkan ya, dipisahkan nanti ke dalam function-function tertentu gitu loh. Nah, ini di dalam function ini nanti ada atribut A, B, C dan lain, perilaku A, B, C dan lain ya. Begitu juga yang ini. Nah, kalau berdasarkan desain object oriented, maka itu berdasarkan objek. Nah, ini datanya itu dan metode-metodenya ada di dalam satu objek, dalam satu tempat gitu. Jadi bedanya adalah antara dua ini, yang satu atribut dan ini ada di luar ya, atribut dan perilakunya ada di luar atau behavior ada di luar. Kalau yang ini di dalam objek, satu kesatuan ya. Metode itu nanti misalnya ini ada data itu kan, kalau di sini ada global data, di sini ada data. Metode ini, di dalam metode ini ada function, terus ada perilakunya seperti apa dan lain-lain segala macam ya. Nah, bagaimana cara kita ya di sini berpindah dari pemrograman prosedural ke pemrograman object oriented ya. Pemrograman prosedural biasanya seperti yang saya bilang tadi memisahkan data suatu sistem dari operasi yang memanipulasi data. Misalnya jika Anda ingin mengirim informasi melalui jaringan, ya, hanya data yang relevan dikirim. Lihat di gambar ya. Kita lihat. Hanya data yang relevan dikirim ke server ya. Dengan harapan bahwa program di ujung pipa jaringan tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Dengan kata lain, semacam perjanjian jabat tangan harus ada antara klien dan server untuk mengirimkan data. Dalam model ini sangat mungkin tidak ada kode yang benar-benar dikirim melalui kabel ya. Nah, ini adalah sedikit tentang gambaran pemrograman prosedural ya. Nah, keuntungan mendasar dari pemrograman object oriented adalah bahwa data dan operasi yang memanipulasi data atau kode keduanya dikemas dalam objek ya. Di dalam objek itu data itu dikirim dari klien, dikirim ke server. Nah, ketika dipindahkan, nah data perilakunya semuanya ngikut gitu loh. Nah, inilah sebuah keuntungannya, jadi lengkap gitu loh. Kalau yang ini mungkin ada kode-kode yang ketinggalan atau apa gitu ya. Tapi kalau di sini karena dia objek yang dikirimkan, maka di dalam objek itu ada semua gitu ya. Ada datanya, ada functionnya, ada lain-lain, metode dan segala macam ya. Terkirim semua gitu loh. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan ya. Orang berpindah dari pemrograman prosedural ke pemrograman object oriented karena ya kalau dari pengiriman datanya itu lebih lengkap daripada pengiriman data yang dari prosedural ya. Jadi sebenarnya objek itu apa gitu loh. Objek itu adalah blok bangunan dari inti blok bangunan dari pemrograman object oriented ya. Program yang menggunakan teknologi object oriented pada dasarnya adalah kumpulan objek ya. Data yang disimpan dalam objek mewakili keadaan objek. Dalam terminologi pemrograman object oriented, data ini disebut atribut ya. Perilaku suatu objek merepresentasikan apa yang dapat dilakukan objek tersebut. Dalam bahasa prosedural, perilaku didefinisikan oleh prosedur ya, fungsi dan subroutine. Nah, kalau kita contoh dari sini ya, ini objeknya adalah karyawan ya. Di dalam karyawan ini terdapat atribut yang namanya kalau di Amerika ya Social Security Number, kalau di kita mungkin apa gitu loh, BPJS atau apa gitu atau KTP ya. Social Security Number ini sebenarnya untuk jaminan sosial ya, jaminan sosial ya, berarti lebihnya ke BPJS mungkin ya. Dan ada gender, ada date of birth ya di dalam satu objek manusia karyawan ini. Nah, ada yang namanya atribut ini ya. Ini adalah contoh ya.
Kemudian kita di dalam pemrograman objek itu mengenal konsep getter dan setter ya. Getter dan setter ya. Ini adalah konsep untuk penyembunyian data ya, karena objek lain tidak boleh secara langsung memanipulasi data di dalam objek lain. Getter dan setter menyediakan akses terkontrol ke data objek. Getter dan setter terkadang disebut metode pengakses dan metode mutator ya. Nah, ini contohnya. Misalnya, ini kan seperti yang tadi itu ada behaviornya, ada atributnya. Ini ya. Kemudian di dalam objek ini ada pula yang tersembunyi ya, yang bisa diakses dengan menggunakan konsep getter dan setter tadi adalah misalnya ada payroll ya. Ada objek baru namanya di dalam ini ada objek lagi yang namanya payroll. Payroll itu penggajian ya. Nah, ini sangat antara karyawan dengan penggajian itu ada keterkaitan satu sama lain. Jadi ini adalah objek karyawan, kemudian ada objek baru lagi namanya penggajian. Nah, ini nge-link gitu ya. Nah, sehingga untuk memanggil link ini itu kita menggunakan konsep getter dan setter ya. Makanya disebut dengan metode pengakses atau metode dan metode mutator ya. Nah, kemudian kelas itu apa ya? Kelas itu adalah cetak biru atau blueprint untuk suatu objek ya. Saat Anda membuat instansi objek ya, Anda menggunakan kelas sebagai dasar bagaimana objek dibuat. Nyatanya, mencoba menjelaskan kelas dan objek benar-benar merupakan dilema seperti kayak ayam dan telur. Siapa yang duluan gitu ya. Maksudnya, sulit itu menggambarkan kelas tanpa menggunakan istilah objek dan sebaliknya. Misalnya, sepeda individu tertentu adalah sebuah objek. Namun, seseorang harus membuat blueprint atau cetak biru, yaitu kelas untuk membuat sepeda. Ya. Jadi nanti penjelasan ininya seperti ini ya. Kemudian bagaimana kita menggunakan kelas diagram itu untuk menjadi sebuah visual tool yang visual gitu ya. Nah, jadi banyak atau alat dan metodologi pemodelan yang dikembangkan untuk merancang sebuah sistem perangkat lunak ya. Nah, salah satu dari tools pemodelan tersebut itu adalah menggunakan diagram UML ya. Nah, untuk membantu proses bagaimana merancang sebuah sistem perangkat lunak ya. Perhatikan gambar di bawah bahwa atribut dan metode dipisahkan, atribut di atas dan metode di bawah ya. Nah, saat kita mempelajari desain objek oriented lebih dalam, diagram kelas ini akan menjadi jauh lebih canggih dan menyampaikan lebih banyak informasi tentang bagaimana kelas yang berbeda interaksi satu dengan lain. Ini ada person, orang ya. Di dalamnya tuh nanti ada nama, address ya. Terus nanti kita ada namanya get string itu metodenya ya. Metodenya. Di sini ada get, ada set ya, ada get, ada set ya. Oke. Kemudian kita mengenal lagi dengan yang namanya enkapsulisasi ya. Salah satu keuntungan utama menggunakan objek adalah objek tidak perlu mengungkapkan semua atribut dan perilakunya. Dalam desain objek oriented yang baik ya, setidaknya apa yang secara umum diterima dengan baik, sebuah objek itu harus mengungkapkan hanya antar muka yang harus dimiliki objek lain untuk berinteraksi dengannya ya. Detail yang tidak berkaitan dengan penggunaan objek itu harus disembunyikan dari objek lain. Ya. Ini. Terus enkapsulisasi itu didefinisikan bahwa fakta bahwa objek berisi atribut dan perilaku ya. Penyembunyian data adalah bagian utama dari enkapsulisasi. Misalnya ya, objek yang menghitung kuadrat dari suatu angka harus menyediakan antar muka
untuk mendapatkan hasilnya. Namun atribut internal dan algoritma yang digunakan untuk menghitung kuadrat tidak perlu disediakan untuk objek yang diminta. Kelas yang kuat itu dirancang dengan mempertimbangkan enkapsulisasi, ya. Pada bagian selanjutnya, kita bisa membahas konsep antarmuka dan implementasi yang merupakan dasar dari enkapsulisasi, ya. Kemudian kita mengenal yang namanya inheritance, ya, atau pewarisan, ya. Ini dasarnya aja, pewarisan itu adalah memungkinkan kelas untuk mewarisi atribut dan metode kelas lain. Ini memberikan kemampuan untuk membuat kelas baru dengan mengabstraksikan atribut dan perilaku umum dari kelas lain. Ya, ini contohnya nanti Anda bisa lihat, ya. Salah satu masalah desain utama, misalnya gini, Anda ingin memiliki kelas anjing dan kelas kucing. Masing-masing memiliki atribut warna mata. Dalam model prosedural, ya, model terstruktur, ya, kode untuk anjing dan kucing masing-masing akan berisi atribut ini. Tapi dalam desain OO, ya, object oriented, ya, atribut warna dapat dipindahkan ke kelas yang disebut dengan mamalia. Nah, kalau di konsep pemrograman terstruktur atau prosedural, itu biasanya misalnya kayak gini nih, ada eye color, ya. Eye color ini biasanya kita gabung juga di sini. Cat-nya punya eye color sendiri, tapi kalau ini kita bisa pisahkan. Kalau di metode prosedural ini kita bisa pisahkan. Pewarnaan itu sesuai dengan misalnya jenis mamalia gitu loh. Eye color apa gitu. Tinggal kita panggil nanti dog, kita panggil dia kelas mamalia, panggil pewarnaannya mata gitu loh. Lebih enak. Jadi dibikin konsepnya pewarisan, ya, kayak struktur apa namanya, struktur pohon keluarga gitu loh, ya. Nah, seperti itulah metode atau dasar dari inheritance, ya. Kemudian polimorfisme ini berasal dari kata Yunani, ya, secara harfiah itu berarti banyak bentuk, ya. Jadi misalnya, nah, walaupun meskipun, ya, polimorfisme ini terkait erat dengan pewarisan, ya, terkait dengan inheritance tadi, ya, polimorfisme itu sering dikutip secara terpisah sebagai salah satu keuntungan yang paling kuat untuk teknologi object oriented, ya. Saat pesan dikirim ke objek tersebut harus memiliki metode yang ditentukan untuk merespon pesan tersebut. Dalam hierarki pewarisan atau inheritance, ya, semua subkelas mewarisi antarmuka dari superkelasnya. Namun, karena setiap subkelas adalah entitas yang terpisah, maka masing-masing mungkin memerlukan respon terpisah untuk pesan yang sama. Nah, ini adalah sekilas tentang polymorphism, ya. Polimorfisme, ya. Nah, kemudian kita mengenal lagi namanya komposisi, ya. Komposisi itu apa gitu loh. Nah, kalau kita baca sekilas di sini, ya. Jadi wajar jika kita menganggap objek mengandung objek lain, ya. Satu set televisi berisi tuner misalnya, ya, dengan tampilan video. Nah, terus komputer berisi kartu video, keyboard, drive, ya. Meskipun komputer dapat dianggap sebagai objek tersendiri, drive itu juga bisa dianggap sebagai objek yang valid sendiri juga gitu loh. Bahkan Anda dapat membuka komputer dan melepas drive dan memegangnya di tangan Anda, ya. Nah, jadi di sini ada konsep misalnya ada televisi, ada komputer. Nah, di dalam komputer itu nanti ada drive lagi, di dalam drive itu ada apa gitu loh. Nah, konsep yang inilah, ya, yang disusun, yang dibuat ini disebut dengan konsep komposisi, ya. Nah, hampir sama seperti pewarisan, komposisi menyediakan mekanisme untuk membangun objek. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran tentang komposisi, ya. Kita bisa baca nanti di buku juga, ya. Kan, ya. Kemudian
kita sampai ke pertemuan materi terakhir adalah tentang konklusi ya. Jadi konklusi dari topik yang kita bahas hari ini, Introduction to Object Oriented ya. Topik yang paling penting adalah tentang empat hal berikut ya: enkapsulisasi, pewarisan atau inheritance, polimorfisme, dan satu lagi adalah komposisi. Nah, jadi di chapter-chapter berikutnya kita akan membahas secara detail lagi tentang enkapsulisasi, ya, inheritance, polimorfisme, ya, kemudian komposisi. Ya, silakan nanti Anda baca-baca buku ya, buku referensi yang sudah diberikan di LMS ya. Baik, mungkin pertemuan kali ini sampai di sini ya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang mau dibahas, nanti silakan kita ada di pertemuan tatap muka ya, atau nanti pertemuan virtual meeting, silakan Anda tanya-tanya aja ya. Nah, tapi nanti kita tentukan kapan jadwal mau akan diadakannya virtual meeting atau pertemuan tatap muka ya. Baik, terima kasih buat waktunya. Sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan yang lain ya.